Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa ilman nafi'an la yunsha wa tawfiqan da'ima وصحة ويقينا وعافية. اللهم بارك لنا في أمورنا كلها ويسر لنا أمورنا كلها وسخر لنا الدنيا تصغيرا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada salat subuh tadi saya sengaja membaca surat Al-Fajr. Kenapa saya membaca surat Al-Fajr? Karena tema kita adalah fikih korban Idul Adha. Apa kaitannya surat Al-Fajr dengan korban? Nggak ada korban di dalam surat Al-Fajr. Nah, mari kita lihat surat Al-Fajr. Allah Subhanahu wa taala bersumpah wal fajr, demi waktu fajar. Walayalin ashar, demi 10 malam. Demi malam-malam yang 10. Nah, di sini Allah mengatakan demi malam-malam yang 10, ini menurut mayoritas ahli tafsir itu adalah 10 awal bulan Dhul Hijjah, tanggal 1 sampai 10 Dhul Hijjah. Kita korban biasanya tanggal 10 Dhul Hijjah, maka ada kaitannya. 10 malam awal Dhul Hijjah ini fadilahnya sangat besar. Rasulullah SAW bersabda. Nah, ini pentingnya kita tampilkan dengan laptop ini, dengan layar ini, supaya panjenengan juga membaca dalilnya bersama-sama dengan saya nih. Mal amalu, tidaklah ada amalan fi ayyamin afdalu minhu, pada hari-hari yang lebih utama, fi ashri dzil hijjah, daripada amalan pada 10 awal dzil hijjah. Maka para sahabat bertanya, bagaimana kalau amalan tanggal 1 sampai 10 Dhul Hijjah dibandingkan dengan jihad? Lebih utama mana? Beliau mengatakan walil jihadu fi sabilillah. Meskipun dibandingkan dengan jihad, lebih utama amal-amal pada 10 hari ini. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, derajatnya sahih. Nah, maka mari kita semangat untuk beramal pada tanggal 1 sampai 10 awal Dhul Hijjah. Terutama pada tanggal 10-nya kita berkorban karena Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menegaskan tidak ada amalan apapun yang lebih utama pada tanggal 10 Dzulhijjah daripada berkorban. Jadi amalan itu bertingkat-tingkat. Ada yang paling utama, ada yang di bawahnya, ada yang di bawahnya lagi. Untuk mengetahui amal paling utama gimana caranya? Para ulama mengatakan amal paling utama adalah amal yang dituntut pada waktu tersebut. Tatkala mendengar azan subuh, apa yang paling utama? Salat subuh. Mendengar azan maghrib, amal apa yang paling utama? Salat maghrib. Mendengar azan maghrib malah salat tahajud, ini enggak pas. Maka amal yang paling utama adalah yang dituntut. Tanggal 10 Dzulhijjah, amal apa yang paling utama? Berkorban Idul Adha, setelah salat Idul Adha. Kenapa? Itulah amal yang dituntut pada tanggal tersebut. Kaum muslimin rahimakumullah, karena itu kita niatkan mulai hari ini untuk kita nanti pada tanggal 10 Dzulhijjah akan berkorban karena Allah, insyaallah taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, maka ringkasnya, karena waktunya sudah jam 5:16, ini saya akan membahas beberapa hal. Yang pertama, apa hukumnya kurban Idul Adha? Yang kedua, apa fadilahnya? Yang ketiga, apa hewannya? Yang keempat, apa syarat-syarat sahnya? Termasuk jantan betinanya akan kita bahas. Yang kelima, kapan waktunya? Yang keenam, apa yang paling utamanya? Yang ketujuh, apa doa menyembelihnya? Yang kedelapan, berserikat di dalam berkorbannya. Yang kesembilan, berserikat yang tidak sah, termasuk nanti akan dibahas korbannya orang Nasrani. Yang ke-11, pembagian dagingnya.
Yang ke-12 salah kaprah di dalam kurban Idul Adha. Ini insya Allah yang akan kita bahas. Kita urutkan dari atas saja. Yang pertama, apa hukumnya kurban Idul Adha? Diperselisihkan oleh para ulama, ada dua pendapat. Ada yang mengatakan wajib, berarti kalau tidak berkorban, dia berdosa. Ada yang mengatakan sunnah muakkadah, maka sangat dituntut meskipun tidak sampai kepada dosa kalau meninggalkan. Masing-masing punya dalilnya. Disebutkan dalam satu hadis, man kana lahu sa'atun, barang siapa yang memiliki kelonggaran harta, walam yudhi, lalu tidak mau berkorban, fala yaqrabanna musallana, enggak usah dekat-dekat ke musalla tempat salat Id kami. Jangan ancaman keras. Punya duit, longgar, nggak mau korban, nggak usah ke lapangan. Jadi kemana? Kalau mau dilanjutkan, neng gereja wae. Keras sekali ini, Pak. Orang film korban, padahal duit-duit, neng gereja kono, seolah-olah begitu. Nah, ini keras sekali. Ini hadis riwayat Ibnu Majah, kata Syekh Albani derajatnya sahih. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa korban Idul Adha tidak wajib. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhala al-ashru", kalau sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, wa arada ahadukum an yudhiya, dan seseorang ingin berkorban, fala yamassa min sya'rihi wa la min basharihi syai'an, maka jangan potong rambut, jangan potong kuku. Di sini Nabi mengatakan wa arada, seseorang ingin korban, kata-kata ingin menunjukkan hukumnya tidak wajib. Karena kalau wajib tidak diungkapkan dengan kata-kata ingin. Siapa yang ingin sholat duha, maka silahkan sholat duha jam 9:30 misalnya. Nah, itu nggak wajib. Tapi kalau sholat duhur nggak ada kata-kata ingin, harus sholat duhur. Nah, berarti kata-kata ingin menunjukkan bahwa korban Idul Adha tidak wajib. Tapi kalau kita ingin hati-hati, maka marilah kita berkorban selama kita mengetahui fadilahnya dan kita mampu melakukannya. Nah, sekarang pembahasan kedua, apa fadilahnya korban? Fadilahnya korban cukup hadis yang tadi saya bacakan di awal. Rasulullah mengatakan tidak ada amalan pada hari-hari yang lebih utama daripada amalan pada awal Dzulhijjah, 10 awal Dzulhijjah. Lebih utama daripada jihad fi sabilillah. Nah, jadi berkorban tanggal 10 Dzulhijjah pahalanya lebih besar daripada membawa pedang di dalam medan jihad fi sabilillah. Padahal jihad fisabilillah, ini kata Nabi adalah dzirwatu sanamil Islam. Puncaknya amalan Islam itu jihad. Nah, kita nggak pernah melakukan jihad. Nenek moyang kita dulu jihad, melawan Jepang, melawan Belanda, melawan PKI. Tapi kita santai-santai. Memang nggak ada perang di Indonesia. Nah, maka Allah sudah kasih ganti amalan yang lebih utama daripada perang, yaitu berkorban tanggal 10 Dzulhijjah. Apa saja hewannya yang sah? Yang sah cuma 3, tidak boleh selain 3 ini. Unta, kemudian sapi, kemudian kambing. Dalilnya dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan min bahimatil an'am. Surat Al-Hajj ayat 28. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. Silahkan makan dari korban tadi dan berikan makan kepada orang-orang miskin juga. Nah, di sini Allah sebutkan an'am. An'am artinya binat, ternak. Itu mencakup 3 tadi. Onta, silahkan pergi ke Juruk, beli onta Juruk, dikorbankan Idul Adha. Misal, silahkan cari sapi, silahkan cari kambing. Kambing ada 2 macam, kambing biasa dan kambing domba, semuanya sah. Sapi ada 2 macam, sapi asli dan temannya sapi, saudarinya sapi, yaitu kerbau. Kerbau juga sah. Apa dalilnya mengatakan kerbau sah? Mari kita lihat. Ini di sini ada kitab namanya kitab Al-Ijma' Ibnul Munzir. Kitab tentang kesepakatan para ulama. Disebutkan di situ ajma'u, ulama sepakat bahwasanya al-jawanisa, bahwasanya hukmal jawanis, hukumnya kerbau-kerbau
hukmul baqar, sama dengan hukumnya sapi. Sepakat para ulama. Meskipun saya jujur, ini sebenarnya bicara masalah zakat. Kalau panjenengan punya kerbau 30 ekor, maka sepakat ulama wajib dizakati seperti kalau punya 30 ekor sapi. Tapi dalam hal korban pun juga sama, ya, sebagaimana boleh korban sapi, juga boleh korban kerbau. Ada Pak besok yang korban kerbau? Kalau ada, kalau saya diberitahu, menyuk rasanya kayak ngopo. Soalnya jarang saya makan daging kerbau. Nanti dibuka aja nih tamit, siapa yang mau korban kerbau, insya Allah rame nanti. Adapun selain dari tiga ini tidak sah. Korban nggak sah. Korban ayam nggak sah. Meskipun ada riwayat Sayyidina Bilal mengatakan, saya tidak peduli korban ayam, korban burung, saya nggak peduli, yang penting korban, katanya. Tapi ini tidak benar dari Sayyidina Bilal. Bilal tidak pernah mengatakan begitu. Nah, banteng. Banteng ini bukan sapi, bukan kerbau. Maka jangan korban banteng. Tapi banteng itu korbannya teman-teman PDI. Nah, itu tadi. Baik, kemudian berikutnya, apa syarat sahnya? Syarat sahnya ada dua. Yang pertama, syarat yang harus ada. Yang kedua, syarat yang harus tidak ada. Syarat yang harus ada, usianya harus sudah usia poel. Dalam hadis Nabi menyebutkan dengan istilah musinnah. Ini saya tampilkan dari kitab Jami'us Shaghir, karena kitab Jami'us Shaghir ini kitab kamus hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, la tadbahu, jangan menyembelih korban illa musinnah, kecuali hewan musinnah. Illa tata'assar alaikum, kecuali kalau susah cari hewan musinnah, fatadbahu jada'ah, maka boleh korban hewan jada'ah minadhani, kalau dia itu domba. Hadis riwayat Muslim. Musinnah itu artinya poel, dari kata-kata sinun, gigi, gigi depannya dua, sudah tanggal, kemudian sudah ganti gigi baru, itu namanya apa? Poel, musinnah. Dalam kitab-kitab fikih disebutkan, kambing itu musinnahnya usia 1 tahun, sapi itu musinnahnya usia 2 tahun. Kemudian onta itu musinnahnya usia 5 tahun. Kalau manusia usianya berapa tahun Pak musinnahnya? Kalau orang kita ngerti ini, berapa? 8. Nah, 8 tahun, berarti lebih tua lagi. Jadi 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun. Pertanyaan, bagaimana kalau ada hewan sudah poel, tetapi usianya belum sesuai? Kambing usia 11 bulan, tetapi sudah poel, gimana tuh? Nah, para ulama menjelaskan, salah satu dari dua tanda ini kalau sudah muncul berarti sudah sah. Dia sudah poel tapi usianya belum sah. Usianya sudah pas tetapi belum poel giginya, sah. Tapi susah Pak cari tahu ini lahirnya tanggal berapa, karena nggak ada bidangnya. Seandainya ada bidangnya, ada tanggal lahirnya, ada suratnya, enak. Nah, maka cara beli kambing yang sudah poel gimana? Buka sininya. Kalau dibuka, oh sudah poel, sah sudah. Jangan tanya sama penjual kambing, Pak sudah 1 tahun, mesti dijawab wis, padahal kan payu. Kecuali kalau panjenengan sendiri yang membidani kelahiran kambing tadi. Ini kambing saya yang membidani, saya tahu dia lahirnya tanggal berapa, jam berapa. Nah, silakan. Jadi masalah musinnah atau poel ini seperti tanda balik pada manusia. Manusia tanda baliknya ada 4. Usia 15 tahun, atau sudah mimpi basah, atau sudah tumbuh bulu pada kemaluan. Perempuan tambah 1 lagi sudah haid. Salah satu dari 4 ini kalau sudah muncul usia berapapun berarti sudah balik. Ada anak SD perempuan usia 9 tahun sudah haid berarti sudah balik. Ada usia 16 tahun perempuan belum haid tetapi sudah balik karena sudah 15 lebih. Begitu. Nah, ini syarat yang harus ada, harus poel. Kalau tidak poel, tidak sah.
kecuali satu, illa jada'atan minad-dha'n, kecuali kalau kambingnya domba, maka usia jada'ah sudah sah. Usia jada'ah itu usia setengah poel, berarti berapa itu? 6 bulan. Nah, maka untuk domba, gembel dan sejenisnya itu 6 bulan sudah sah. Tetapi kalau kambing Jawa 6 bulan tidak sah. Maka kurban Idul Adha tidak harus mahal. Saya punyanya duit 800.000, bisa korban enggak? Ternyata dapat gembel betina jadaah, dapat 800, berarti sah untuk korban. Bahkan kata teman saya yang ahli akikoh, kalau panjenengan mau korban jadaah gembel betina 400 dapat, kata beliau. Yang ngomong ini ahli akikoh, sehingga insya Allah valid beritanya. Tapi memang itu harga biasa, bukan harga hari raya. Kalau harga hari raya biasanya naik, mungkin jadi 500 atau berapa lah. Nah, maka saya meyakini duit 500 itu bisa untuk korban Idul Adha apabila kita cari yang betina, karena betina lebih murah, dan kita cari yang gembel, gembel katanya juga lebih murah, kemudian yang jadaah karena usianya lebih muda pasti lebih murah. Betina sah atau tidak? Sah. Sepakat para ulama, nggak ada perselisihan. Meskipun orang itu tidak mau beli yang betina. Yang cerita teman saya ahli kambing, dia bilang saya jualan kambing korban itu yang laku yang jantan-jantan. Yang betina meskipun gede-gede nggak ada yang nyentuh. Saya sudah jelaskan katanya bahwa betina sah, tapi orang tetap nggak mau. Mantapnya yang jantan. Nah sekarang kita tampilkan dalilnya supaya panjenengan mantap bahwa itu sah. Karena kalau sudah ada dalilnya, udah nggak bisa dibantah. Rasulullah bersabda, la yadurrukum, tidaklah masalah bagi kalian al-dhuqranun kunna, apakah jantan hewannya, am inasan, ataukah betina. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Nah, jelas Nabi mengatakan tidak masalah, berarti sah. Tapi memang pahala itu sesuai duit yang dikeluarkan, Pak. Beli kambing apa? Kambing gibas, kayak Nabi kambing gibas. Berapa? Kata teman saya 4 juta. Itu dulu. Nah, sekarang mungkin 5 juta. Nah, berarti pahalanya lebih banyak. Karena keluar 5 juta. Beli apa? Domba, gembel, betina, jadaah. Berapa? 500.000. Nah, pahalanya sekitar itu. Nih. Dalilnya mana? Nah, mari kita tampilkan dalilnya. Rasulullah SAW bersabda, innama ajruki, sesungguhnya tiada lain pahala kamu, wahai Aisyah. Innama, sesungguhnya tiada lain, ajruki, pahala kamu, wahai Aisyah, ala qadri nafaqatiki. Nafaqatiki. Innama ajruki, sesungguhnya pahala kamu, wahai Aisyah, ala qadri nasobiki, sesuai dengan lelah yang kamu dapatkan, wa nafaqatiki, dan sesuai nafkah yang kamu keluarkan. Ini berkaitan dengan umrah yang dilakukan oleh Aisyah. Aisyah umrah, kemudian lelah. Nah, kata Nabi, pahalamu sesuai lelah. Kalau lelahnya sedikit, pahalanya juga sedikit. Lelahnya banyak, maka pahalanya banyak. Sehingga orang yang haji dengan jalan kaki pahalanya lebih besar daripada haji dengan pesawat terbang. Nah, silahkan mau haji jalan kaki, silahkan. Nih, dari sini sampai ke Makkah, nih, pahalanya besar. Dalilnya dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan pada surat Al-Hajj ayat 27, ya'tuka rijalan, umumkan untuk haji, maka mereka akan datang dengan jalan kaki, wa ala kulli dhamirin, atau naik onta. Jalan kaki disebutkan lebih dulu, onta disebutkan belakangan. Kata Ibnu Abbas, berarti jalan kaki lebih utama. Nah, maka silakan, terutama anak-anak muda nih yang masih kuat-kuat, niatkan haji ke Makkah jalan kaki dari Jaten ini. Nah, dari Jaten ini. Pirang tahun gue kurang ngerti. Baik, kemudian tadi syarat sahnya saya katakan ada dua. Ada yang harus ada yang tidak boleh ada. Apa yang tidak boleh ada? 4 cacat. 4 cacat ini kalau ada pada korban maka tidak sah.
Satu, buta sebelah mata. Dua, sakit yang tampak. Tiga, pincang. Empat, kurus sehingga tidak punya sumsum. Terlalu kurus. Kalau kurusnya kayak saya masih sah. Ya. Karena kurusnya enggak begitu kurus. Masih ada sumsumnya. Ya. Mari kita lihat sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, la tujzi'u fil adhahi. Ada 4 tidak sah untuk korban. Al-amra, yang buta sebelah mata. Pertanyaan, kalau buta 2 mata sah atau tidak? Ya tambah tidak sah. Makanya lucu sebagian ulama itu. Ulama mazhab Zahiri mengatakan, karena Nabi bersabda buta sebelah mata, berarti buta 2 mata sah. Itu mazhab Zahiri. Makanya mazhab Zahiri sudah punah, nggak ada yang ikuti. Sekarang tersisa 4. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Dulu ada 80 mazhab. Semuanya punah, tersisa 4. Salah satu yang punah adalah mazhab Zahiri. Kenapa punah? Aneh-aneh. Buta sebelah mata tidak sah, buta 2 mata sah. Aneh man. Termasuk keanehan mazhab Zahiri adalah laki-laki kalau ingin menikahi seorang wanita boleh lihat kepada wanita tadi. Apa yang boleh dilihat? Seluruh tubuhnya boleh dilihat. Sehingga kalau mau melamar seorang perempuan boleh naik genteng dulu. Pas dia mandi delok sih. Oh cocok. Nah besok dilamar. Ini mazhab Zahiri. Nggak benar kayak begini. Kalau mayoritas ulama katakan yang boleh dilihat cuma 2, wajah sama telapak tangan. Wajah ini sumber kecantikan, telapak tangan ini sudah mewakili dari seluruh tubuhnya. Kalau tangannya kecil-kecil, berarti yang lainnya kira-kira kayak begitu. Tapi tangannya segede-gede, palu, berarti tulang-tulangnya yang lainnya kuat-kuat. Begitu. Baik kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua, al-maridah, yang sakit. Yang ketiga, al-arja, yang pincang. Yang keempat, al-ajfa, yang kurus. Muncul pertanyaan, ada sapi pincang tapi pincangnya belakangan. Kita beli dari penjual, tidak pincang. Dibawa ke Jaten, turun dari truk, turunnya salah. Akhirnya apa? Pincang. Sah atau tidak seperti ini? Para ulama katakan sah karena ketika ditetapkan sebagai korban, dia sudah memenuhi syarat. Dengan kata lain, kalau cacatnya muncul setelah ditetapkan sebagai korban, maka dimaafkan. Seorang sahabat Nabi lapor, ya Rasulullah, tadi malam kambing saya diserang oleh serigala. Terus gimana? Ekornya hilang, tapi badannya masih utuh. Nabi mengatakan, "Dhahibihi, silahkan korban dengannya." Dari situlah para ulama mengambil kesimpulan tersebut. Yang kelima, kapan waktunya berkorban? Waktunya berkorban ada awal, ada akhir. Untuk awalnya adalah dalam mazhab Syafi'i, karena diperselisihkan oleh para ulama, kita pakai mazhab Syafi'i saja. Ketika sudah lewat waktu untuk sholat Id dan lewat waktu untuk khutbah Id. Jadi misalnya sholat Id biasanya jam 6 misalnya. Kemudian selesai khutbah Id jam setengah 7. Berarti setengah 7 sudah boleh untuk awal korban. Meskipun imamnya belum selesai, tetap sudah boleh. Imamnya ini terlambat datang. Gara-gara imamnya dari luar kota, kemudian kebanan di jalan. Sampai lapangan setengah 8. Akhirnya sholat Idnya mulai setengah 8, rampung setengah 9. Maka imamnya belum datang, kita sembelih ya orang apa. Kenapa? Karena sudah lewat waktunya. Itu mazhab Syafi'i. Kalau kita hidup di Maroko, nggak boleh kayak gitu. Hidup di Maroko pakai mazhab Maliki, harus nunggu imamnya datang, harus nunggu imamnya menyembelih. Makanya kalau di Maroko ya kira-kira imamnya itu ke lapangan bawa kambing, Pak. Sehingga selesai dari mimbar, ambil pisau, sembelih. Sehingga jamaah semuanya lihat, oh Pak Imam sudah menyembelih. Semuanya baru boleh. Tapi kita pakai mazhab Syafi'i saja. Waktu akhirnya 4 hari. 10, 11, 12, 13. Mayoritas ulama berpendapat waktunya cuma 3 hari. 10, 11, 12. Jadi mazhab Syafi'i di sini berbeda pendapat dengan mayoritas para ulama. Tetapi mazhab Syafi'i di sini dalilnya kuat sekali.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa kullu ayyamit tashriqi dzabhun, dan setiap hari-hari tasyrik itu adalah waktu menyembelih korban. Hadis riwayat Ahmad. Hari tasyrik tanggal berapa? 11, 12, 13. Ini dalil mazhab Syafi'i. Hadisnya derajatnya apa? Sahih. Nah, maka silahkan diamalkan. Tapi meskipun waktunya bebas seperti itu, tetapi paling utama tanggal 10 Dzulhijjah. Kenapa? Dua. Satu, karena tadi kita sudah sampaikan, amal paling utama dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Yang kedua, tanggal 10 itu adalah hari yang paling agung di hadapan Allah. A'zamul ayyami, hari yang paling agung indallahi, di hadapan Allah, adalah yaumun nahri, tanggal 10 Dzulhijjah, thumma yaumul qarri, kemudian tanggal 11 Dzulhijjah. Hadis riwayat Abu Dawud. Karena itu, kalau kita tidak bisa kurban tanggal 10, maka mundurnya jangan lama-lama, tanggal 11 saja. Kadang-kadang nggak bisa kurban tanggal 10. Kenapa? Ini satu sapi untuk 7 orang. Yang 2 orang, hari rayanya hari Jumat. Yang 5 orang, hari rayanya hari Sabtu. Maka yang 2 hendaklah ngalah. Kenapa? Karena kalau dikurbankan hari Jumat, bagi mereka yang kurbannya idnya hari Sabtu, tidak sah kurban sebelum waktunya. Nah, tapi kalau hari Sabtu, maka dua-duanya sah. Yang kurban kemarin, yang hari adhanya kemarin sama adhanya yang sekarang, semuanya sah. Ya. Apa yang paling utamanya kurban? Kalau pakai mazhab Syafi'i, yang paling utama kurban nomor 1 unta. 1 orang 1 unta. Nomor 2, 1 sapi 1 orang. Nomor 3, 1 kambing 1 orang. Nomor 4, 1 sapi 7 orang. Nomor 5, 1 unta ya, 1 unta 7 orang. Nomor 5, 1 sapi 7 orang. Berarti kalau kita pilih sapi untuk 7 orang, itu peringkat nomor berapa? Nomor 7, nomor 5. Kalau ingin paling utama, silahkan pergi ke Curug, beli unta, belek dewi, itu paling utama. Unta 1 orang. Di kampung saya, Mantung atau Manang, itu ada orang yang kaya raya karena duitnya banyak, maka kalau dia kurban selalunya 1 sapi 1 orang. Nah, itu bagus. Jadi yang duitnya turah-turah, maka silahkan kurbannya apa? 1 sapi 1 orang. 1 sapi 7 orang itu bagi yang duitnya nggak banyak-banyak, ya biasalah, ya punya duit tapi yang nggak turah-turah. Kan ada orang yang duitnya turah-turah, 1 juta aja seperti saupil, nggak terasa. Tapi ada orang 1 juta itu wah ngumpulkannya lama. Nah, maka sesuai dengan kemampuan masing-masing. Itu kalau pakai mazhab Syafi'i. Tetapi sebenarnya kalau kita bisa persis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih utama. Setiap beliau korban selalu 2 ekor kambing. Kambingnya gibas, jantan, gemuk, berbulu putih, mahal. 5. Kambingnya gibas, jantan, berbulu putih, gemuk, mahal. Dan kambing gibas ini harganya lebih mahal daripada kambing biasa. Teman-teman saya yang dari Ceper itu, pengajian Ceper, Klaten, nah itu mereka yang biasanya kambing gibas kalau korban. Kenapa? Karena mereka anggap ini yang paling utama sesuai kurbannya Rasulullah SAW. Saya sendiri belum pernah korban kambing gibas karena saya nggak ngerti kambing gibas dari di mana. Cuma kata teman-teman itu harganya dulu saya tanya 4 juta. Dulu udah lama. Nah, sehingga dulu kita dapat kambing 2 juta, mereka dapat kambing 4 juta, 2 kali lipat. Apalagi kalau 2 ekor seperti Nabi, maka 4 tambah 4, 8 juta 1 orang. Apa doa menyembelihnya? 2, ada doa yang wajib, ada doa yang sunnah. Yang wajib cuma 1, Bismillah. Yang lainnya semuanya sunnah. Allahu Akbar, sunnah. Allahumma taqabbal, sunnah. Hadza minka walaka, sunnah. Wajjahtu wajhiya, sunnah. 4 semuanya sunnah. Tidak ada yang wajib.
Maka kalau nama-nama pengkorban hilang, nggak usah dicari, nggak apa-apa. Allah lebih tahu siapa yang korban. Atau salah misalnya, sapi A, sapi B. Nyembelih sapi A pakai nama-nama sapi B, serapopo. Soalnya Allah lebih tahu ini korbannya siapa tahu. Jadi nggak ada masalah. Itu semuanya tidak wajib. Kemudian berserikatnya. Nah, berserikat ada dua macam. Ada berserikat dalam hal pahala, ada berserikat dalam hal membeli korban. Kalau berserikat dalam pahala, maka kambing pun bisa kita serikatkan. Rasulullah serikatkan. Beliau kalau menyembelih kambing, beliau katakan, ya Allah, terimalah ini dari saya dan sekeluarga. Nah, jadi kita serikatkan keluarga dalam satu kambing itu bisa. Panjenengan punya istri 4, anak 40, satu kambing cukup. Ya Allah, terimalah saya, ini korban dari saya dan 4 istri saya dan 40 anak saya. Sah, padahal satu kambing. Yang kedua, berserikat dalam hal membeli. Nah, kalau berserikat dalam hal membeli, ini yang boleh hanya sapi sama onta. Sapi maksimal 7 orang, onta maksimal 10 orang. Jadi kalau onta 7, 8, 9, 10 semuanya sah. Kalau sapi, sahnya maksimal 7. Ini 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 semuanya sah. Nomor 9, berserikat yang tidak sah. 1. Apabila berserikat untuk membeli kambing, maka ini tidak sah. Yang kedua, apabila berserikat untuk beli sapi, tapi kurang dari 1/7 bagian. Contoh nih, ada sapi harganya 14 juta kurang 500. Berarti masing-masing kalau 14 juta pas berapa urutannya, Pak? 2 juta, 2 juta. Tapi ini harganya 14 juta kurang 500. Akhirnya 6 orang memberikan 2 juta, 1 orang memberikan 1.500.000. Ini yang 6 orang sah, yang orang ketujuh tidak sah. Kenapa? 1.500.000 belum dapat 1/7 sapi. Jadi supaya sah gimana? Dibagi rata. Ini harganya bukan 14, Pak. Kemarin 14 tapi turun 14,5. Maka 14,5 dibagi rata. Atau 2 juta, 2 juta. Nah, sisanya untuk beli bumbu, beli pisau dan sebagainya lah. Ya, supaya lebih mudah ngitungnya. 2 juta, 2 juta. Nggak ada masalah. Maka ingat, kalau kurang dari 1/7 tidak sah sebagai korban. Sebagai daging biasa sah, disedekahkan ada pahalanya, tapi sebagai korban tidak sah. Korban untuk mayit. Nah, ini berikutnya korban Nasrani. Ini mestinya masuk sini. Ada orang Nasrani ikut korban sapi. 6 orang Muslim, 1 Nasrani. Maka 6 orang sah korbannya, 1 orang Nasrani tidak sah. Jadi kalau ada tetangga kita Nasrani ikut korban, jangan ditolak, terima saja, tapi sampaikan, okay? Terima kasih panjenengan semangat ikut korban, bermanfaat untuk masyarakat, tapi mohon maaf tidak sah. Diberitahu kan? Loh, kok tidak sah, Pak? Oh iya, tidak sah karena jenengan kafir. Kalau ingin sah, syaratnya gampang. 2 saja. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 2 saja, toh sudah sah. Nah, insya Allah didakwai begitu dia akan masuk Islam. Meskipun mungkin, ya sudah, saya tak masuk Islam hari ini, besok murtad menang, sekarang yang penting masuk Islam dulu. Dagingnya halal, ya. Dagingnya tetap halal. Karena yang menyembelih seorang muslim. Tapi kalau yang menyembelih penyembah berhala, tidak sah, tidak halal. Meskipun yang menyembelih 7 orang semuanya muslim, yang korban 7 orang semuanya muslim, tapi yang menyembelih orang penyembah berhala, tidak sah, nggak halal. Baik, nomor 10, korban untuk mayit. Nah, ini sering juga. Saya ikut sapi, Pak, urunan 2 nama. Siapa saja? Saya sama ibu yang sudah meninggal.
Nah, ini masalah ini khilafiyah. Sebagian ulama berpendapat boleh korban untuk orang yang sudah mati. Sebagian ulama berpendapat tidak bisa. Nih saya tampilkan dalilnya. Ini sebenarnya buku ini sudah ada dalilnya semua, ya. Sehingga kalau panjenengan baca buku ini sudah lengkap dalilnya. Sayangnya buku ini belum ada terjemahnya. Ini hadis riwayat Tirmidzi juz 4 halaman 84, diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib bahwa dia biasanya korban 2 kambing kibas, satunya untuk Nabi Muhammad SAW, satunya untuk dia sendiri. Dia ditanya, maka dia mengatakan, amaroni ibu, Nabi menyuruh saya untuk berkorban untuk beliau kalau beliau sudah mati, maka tidak akan saya tinggalkan selama-lamanya. Tapi hadis ini derajatnya dhaif. Karena derajatnya dhaif, sehingga hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Jadi hadis itu kan ada 3 kan? Hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Hadis sahih boleh dalil, hadis hasan boleh untuk dalil, hadis dhaif tidak bisa untuk dalil hukum. Karena itu ringkasnya gimana? Ya karena masalah khilafiyah. Kalau ada masyarakat yang urun korban untuk orang tuanya yang sudah mati, nggak usah ditolak, diterima saja. Oh, dia pakai mazhab Syafi'i yang membolehkan. Tetapi kalau kita melakukan, sebaiknya tidak melakukan. Kenapa? Karena pendapat yang lebih kuat, insya Allah tidak bisa korban untuk mayit karena dalilnya apa? Dhaif. Saya pengen ibu saya itu dapat pahala. Caranya gini. Panjenengan korban 2 kambing, 1 untuk panjenengan, 1 juga untuk panjenengan. Tapi yang satunya jangan diambil dagingnya. Dagingnya total semuanya disedekahkan. Nah, sedekah daging itu pahalanya dikirim kepada ibu yang sudah mati. Itu malah sampai sepakat ulama. Jadi bukan korban untuk ibu, tapi apa? Bagi daging untuk ibu. Itu malah jelas sampai pahalanya. Nah, maka daripada yang tidak jelas, yang jelas saja yang dilakukan. Pembagian daging korban. Tidak ada batasan yang harus pasti, nggak ada. Jadi misalnya panjenengan ngambil 2/3 juga sah, ngambil 1/3 juga sah, ngambil 5 kilo juga sah, ngambil 1 kilo juga sah. Yang jelas Allah menyuruh 2, fakulu minha wa at'imu. Silahkan kalian makan daging korban, tapi juga kasih orang yang lain. Surat Al-Hajj ayat 28. Demikian juga surat Al-Hajj ayat 36. Fa'idha wajabat junubuha, kalau sudah jatuh lambungnya ke tanah, fakulu minha, silahkan makan, wa at'imul qani'a wal mu'tar, kasih juga orang-orang miskin, baik yang minta-minta maupun yang tidak minta-minta. Nah, berarti kita lakukan 2, 1 dimakan, 2 disedekahkan. Para ulama katakan semakin banyak yang disedekahkan, semakin besar pahalanya. Maka panjenengan mengambil 1 kilo sudah cukup, karena sudah sering makan daging. Tapi kalau jarang makan daging, nah, panjenengan ambil semuanya yang ditetapkan panitia, silahkan. Ngambil 1/3 juga boleh. Nabi biasanya dibagi pertigaan. 1/3 untuk sekeluarga, 1/3 untuk orang-orang miskin, 1/3 untuk rekan-rekan, untuk hadiah rekan-rekan. Jadi yang diberikan lebih banyak, yaitu 2/3. Tapi itu tidak harus. Terakhir, salah kaprah dalam masalah korban Idul Adha, yaitu korban diatasnamakan pergantian sekeluarga. Tahun ini saya korban atas nama saya Abu Zaidan, tahun besok atas nama istri saya Umi Zaidan, tahun besoknya lagi atas nama istri saya yang kedua, tahun besoknya lagi atas nama anak saya yang pertama, tahun besoknya lagi atas nama anak saya yang kedua. Nah, seperti itu ganti-ganti nama itu tidak ada dalilnya. Kalau mau persis Nabi, maka caranya adalah nama tetap nama Anda. Adapun istri anak supaya dapat pahala, caranya tadi korban sekeluarga. Ya Allah, terimalah ini dari saya sekeluarga. Selesai sudah. Jadi nggak perlu ganti-ganti nama, nggak perlu. Ini terpaksa saya sampaikan. Kenapa? Yang saya lihat di masyarakat biasanya seperti itu. Di sini saya nggak ngerti apakah seperti itu atau tidak. Maka kalau sama saja, ini saya pengen seluruh Indonesia sudah nggak ada gitu lagi. Kenapa? Kita korban, ini ibadah. Ibadah harus sesuai sunnah. Para ulama katakan 2 syarat ibadah diterima. 1 harus ikhlas,
Kalau tidak ikhlas nggak diterima oleh Allah. Dua, harus mutaba'ah, sesuai sunnah. Kalau tidak sesuai sunnah, khawatir tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah keluarkan duit 3,5 juta untuk korban sapi, tapi nggak diterima oleh Allah. Kan iman-iman kayak begini. Nah, maka mari kembali kepada ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah kaum muslimin yang dapat disampaikan, betulnya dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Saya sudah bicara sekitar 45 menit. Nah, sisa waktu kalau ada pembahasan dipersilahkan.